Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Arif di sini kembali lagi di Temuin Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi masih dalam lingkup Microsoft Excel bagaimana cara mengatur atau lebih tepatnya pengaturan dasar pada Microsoft Excel sebelum kita melakukan pekerjaan, sebelum kita mengolah data pada lembar kerja Microsoft Excel. Kenapa hal ini harus kita perhatikan baik-baik? Karena nantinya pengaturan-pengaturan ini dapat mendukung dan mempermudah pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan khususnya dalam lembar kerja Microsoft Excel. Jadi hal-hal apa saja yang harus kita siapkan, hal-hal apa saja yang harus kita atur sebelum kita menggunakan Microsoft Excel. Itu yang akan saya bahas dalam video kali ini. Dan sebelum video ini kita mulai, tidak bosan saya ingatkan, jangan lupa dukung terus channel ini agar terus bisa berkembang, agar terus bisa memberikan video-video yang bermanfaat dan positif dengan cara subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Temuin Channel. Langsung saja, ini dia videonya. Baik, sekarang kita sudah ada di tampilan desktop ya. Hal yang pertama yang harus kita siapkan dan kita setting ketika akan memulai Microsoft Excel atau pertama kali menggunakan Microsoft Excel dan yang lainnya, kita harus men-setting regional setting. Kenapa kita harus mengatur regional setting? Karena agar bisa menyesuaikan dengan aturan-aturan tentunya yang ada di negara kita. Contoh kecilnya adalah ketika kita memasukkan angka 1000, kemudian kita memakai format number, jika belum diubah, pemisah angka ribuan itu adalah koma. Tentunya berbeda dengan aturan penulisan angka ribuan di Indonesia. Karena di Indonesia, pemisah angka ribuan adalah titik dan pemisah angka desimal adalah koma. Seperti itu. Contoh kecilnya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat penjelasan lengkap tentang bagaimana cara merubah regional setting, kemudian apa saja perbedaan ketika kita mengubah regional setting yang ada pada PC atau laptop kita. Teman-teman bisa lihat linknya ada di deskripsi, saya sertakan di deskripsi agar teman-teman bisa lebih memahami manfaat dan perubahan apa saja ketika kita mengubah regional setting yang ada di PC atau laptop kita dan dampaknya kepada lembar kerja Excel yang akan kita gunakan. Itu yang pertama. Secara garis besar, ketika teman-teman ingin mengubah regional setting, kalau teman-teman memakai Windows 10, teman-teman bisa klik di sini di kolom pencarian regional, ya, atau bisa klik tombol Windows, kemudian ketikkan regional, kemudian enter, akan muncul setting region. Di sini defaultnya adalah kalau teman-teman tidak mengubahnya itu English US atau UK. Silakan teman-teman bisa lihat video sebelumnya, linknya sudah saya sertakan di deskripsi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita langsung buka lembar Microsoft Excel-nya, lembar kerjanya teman-teman. Yang tidak kalah penting adalah silakan mungkin untuk menyesuaikan dengan penglihatan kita atau dengan
kenyamanan kita saat melihat lembar kerja kita bisa tentunya mengatur tema dan warna yang ada di lembar kerja Excel kita. Jika teman-teman pakai 2013 ke atas, ini sudah bisa diatur di file, kemudian kita ke account. Di sini sudah ada pilihannya. Ya, bisa mengubah background yang ada di sini. Termasuk dengan warnanya, kita colorful. Kita coba ya, colorful, ini terang sekali atau dark gray atau black atau white, atau kita sesuaikan sistem setting. Ini bisa kita pilih ya teman-teman ya. Ini berpengaruh sekali terhadap kenyamanan mata kita menatap ke lembar kerja Excel kita. Saya kembalikan ke black saja agar tidak cepat lelah ya karena terlalu terang teman-teman. Ini yang kedua, kita bisa memilih warna dan tampilan background apa yang bisa di sini. Di sini ada pilihan, ada kaligrafi dan yang lainnya. Ya, ada sirkuit. Teman bisa pilih seperti itu. Kemudian yang ketiga, hal yang tidak kalah pentingnya adalah mungkin quick toolbar di sini. Ini bisa membantu mempercepat kalau teman-teman tidak hafal dengan shortcut key yang ada di keyboard. Kita bisa custom di sini, kita klik saja. Kemudian hal yang biasanya saya sertakan di quick access toolbar ini adalah yang pertama new, open, dan yang tidak kalah pentingnya adalah print, preview, and print. Ya, 3 ini saja. Saya pribadi selalu menyertakan di quick access ini 3 ya, quick access toolbar ini new, open, dan print preview. Ya, ini bermanfaat sekali jika teman-teman lupa dengan shortcut key yang ada di keyboard. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah ini sebenarnya berkaitan dengan hasil akhir sebenarnya teman-teman. Tapi tidak kalah pentingnya. Kenapa? Karena saran saya adalah ketika teman-teman mau mengerjakan atau mulai bekerja dengan Microsoft Excel, teman-teman harus sudah terinstall printer. Ya. Jadi printernya harus sudah terinstall. Kenapa teman-teman? Karena kalau tidak, ini hanya ada printout ke PDF atau ke OneNote, itu kita tidak bisa mengatur nanti hasilnya adalah sesuai dengan ukuran kertas yang ingin kita print seperti itu. Jadi teman-teman harus sebelum bekerja di Microsoft Excel, teman-teman harus sudah menginstal printer yang nanti akan digunakan untuk mengeprint hasil kerja teman-teman semuanya. Ini saya pakai L220, kebetulan tidak saya konekkan teman-teman, jadi offline. Nah, kenapa sih kita harus sudah menginstal printer dalam laptop atau PC kita? Tujuannya adalah kita bisa leluasa mengatur ukuran kertas yang ada di sini. Jika masih dalam PDF misalkan ya. Contohnya misalkan di sini kita PDF, ini kita tidak leluasa ya. Walaupun ada, tapi hanya beberapa saja ukurannya. Normalnya adalah 4, kita juga belum. Ya. Lebih enak jika kita sudah menginstal printer untuk nanti hasil cetak. Seperti itu. Ya. Jadi yang keempat adalah kita sudah menginstal printer untuk proses akhir mencetak dokumen. Itu ya teman-teman ya.
Kemudian yang berikutnya kita bisa ke file yang kelima teman-teman, kemudian ke more. Ini bagi pengguna Excel 2013 ke atas. Kebetulan saya memakai Excel 2019, kita bisa ke option di sini. Ya, untuk tab general kita skip saja, kita langsung ke save, teman-teman ya. Untuk save file in this format, defaultnya adalah XLSX. Karena kemungkinan sekarang pemakaian Microsoft Excel itu sudah versi 2010 ke atas. Jadi tidak masalah jika teman-teman menggunakan format ketika teman-teman menyimpan itu .xlsx. Ya. Berbeda halnya atau berbeda masalahnya ketika teman-teman di rumah atau di kantor masih menggunakan Excel 2007 ke bawah. Ya. Ini jika teman-teman save-nya dalam format XLSX, kemungkinan besar ketika dibuka di Excel 2007 ke bawah, hasilnya akan berantakan, bahkan mungkin bisa menjadi simbol-simbol teman-teman. Jadi, menyesuaikan. Ya, ada banyak, bisa dipilih sesuai kebutuhan. Itu ya. Kemudian, save auto recover. Ini fungsinya mengesave secara otomatis. Barangkali teman-teman itu lupa mengesave atau tiba-tiba mati lampu. Ini kita mau atur berapa menit sih ya untuk recover, untuk membackup lembar-lembar yang sedang kita kerjakan, seperti itu. Jika suatu saat terjadi mati lampu tiba-tiba, atau misalkan teman-teman lupa mencolokkan charger ke laptopnya, tiba-tiba mati itu ya. Ini ada auto recover sini, fasilitas auto recover, save auto recover. Ya, mau berapa menit silakan disesuaikan, bisa 10, bisa 5 menit ya. Jika khawatir mungkin bisa 5 menit, teman-teman bisa share sana. Gitu ya. Di sini juga ada kita checklist saja, keep the last auto recover version if I close without saving ya. Gitu. Kalau kita lupa close gitu ya, tiba-tiba mati, tiba-tiba langsung mati karena baterai habis atau karena mati lampu ketika menggunakan PC, ini tentunya akan merecover sendiri. Jika kita membuka kembali aplikasi Excel-nya, itu ada file backup ketika kita membukanya. Setidaknya ketika hitungan menit ini terakhir berapa menit sebelum mati lampu atau baterai habis. Itu ya teman-teman ya. Untuk file location auto recovernya sendiri, ini defaultnya sudah ada, tidak usah kita ubah-ubah teman-teman. Kemudian ke advance juga kita skip saja ya. Mungkin itu untuk pengaturannya, tidak banyak ya teman-teman ya. Oke, mungkin tidak panjang kali ini bagaimana cara mengatur atau pengaturan dasar sebelum kita menggunakan Microsoft Excel teman-teman. Sekali lagi ini mungkin bukan settingan terbaik teman-teman, karena ini biasa saya lakukan sebelum atau pertama kali ketika saya baru pertama menginstal Office, seperti itu ya. Saya selalu setting seperti itu agar memudahkan bagi saya pribadi mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan Microsoft Excel. Terima kasih sekali lagi yang sudah menonton video ini. Semoga video tadi bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman sebelum melakukan pekerjaan dalam lembar kerja Microsoft Excel. Terima kasih sekali lagi yang sudah menonton video ini. Like jika suka video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari
Temuin Channel. Dan tidak bosan saya ingatkan, jika belum bisa bermanfaat, jangan merugikan. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.